حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali majelis yang mulia dengan bacaan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, mungkin saja dalam hari ini atau sepekan ini kita bertemu kembali dengan tetangga kita atau kawan-kawan seangkatan kita, atau bertemu kembali dengan orang-orang yang kita pernah tinggal di situ jamaah sekalian. Dan setelah sekian tahun, 1, 10, bahkan 20 tahun, kita baru menyadari bahwa kita sudah semakin menua, hadirin sekalian. Saya mengalami hal seperti ini pada 2 malam kemarin atau malam kemarin. Bapak yang saya temui itu sudah pada sepuh-sepuh dan susah berjalan jemaah sekalian. Nah, kaitannya dengan tema yang saya tuliskan ini, jangan sampai sumber daya kita terkuras sia-sia. Kita akan menyadari bahwa setelah sekian tahun kita bertemu dengan teman, kolega, kawan alumni, dan tetangga kanan kiri, barulah kita sadar jamaah sekalian, sekian puluh tahun, 20 tahun, 30 tahun itu kita tidak banyak mengalami perubahan apa-apa, terutama di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi jamaah sekalian. Seperti yang saya tulis, lingkungan bahkan dunia di mana kita dilahirkan dan dibesarkan selalu tidak sempurna, ada saja yang menjadi kekurangannya jamaah sekalian. Kalau hadirin diminta berbicara tentang keluarga, mungkin hadirin akan menyebutkan kelebihan keluarga hadirin bisa 5, tetapi kekurangannya bisa 10 jamaah sekalian. Kalau hadirin diminta bercerita tentang di mana tinggal, di kampung atau di perumahan, hadirin mungkin akan menyebutkan kelebihan tinggal di perumahan atau di kampung itu ada 10, tetapi bisa jadi kekurangannya bisa jauh lebih banyak jamaah sekalian. Atau sebaliknya, kekurangannya itu tidak banyak, bahkan kelebihannya lebih banyak, tetapi kita lebih banyak membicarakan kekurangan-kekurangannya. Misalnya, Saterkom saya ini tinggal di perumahan, hampir di perumahan itu 80% muslim. Tapi yang sholat dan mau berjamaah ke masjid dari 80% itu cuma sekian 20% misalnya. Kebiasaan kita membicarakan kekurangan-kekurangan baik yang bersifat personal, pribadi, maupun yang bersifat terjadi pada keluarga kita atau lingkungan masyarakat kita pada posisi dan proporsi tertentu itu baik-baik saja. Tetapi kalau berlebihan itu dampaknya akan terasa. Nah, hadirin yang saya ingin lanjutkan seperti yang saya tulis di makalah itu, tetapi seringkali secara pribadi kita sering tanpa kontrol menyalahkan lingkungan. Kalau hadirin tanya kepada orang-orang pintar, orang-orang soleh, orang-orang baik dan segala macam, sama seperti kita. Mereka, beliau-beliau itu tinggal di tempat, di lingkungan yang
ada banyak kekurangannya. Mulai dari soal ibadah, orang-orang yang ada di sekitarnya, mulai dari soal disiplin hidup sehari-hari, mulai dalam hal berinteraksi satu dengan yang lain, jamaah sekalian, sampai hal-hal yang seterusnya. Nah, hadirin rahimakumullah, tanpa sadar kebiasaan berlebihan itu memberi dampak buruk sebagai berikut kepada kita. Kalau saya dan hadirin misalnya satu RT, malam ini kita ngumpul di pos kamling yang dibicarakan tentang sampah yang tidak tertangani. Atau yang kedua kita membicarakan jumlah jamaah sholat subuh yang hanya 20 orang. Padahal yang bisa masuk ke masjid kita untuk bersolat subuh itu bisa 100 misalnya. Kalau kita terus membicarakan masalahnya, namanya, nggak pernah membicarakan solusinya, ya, itu yang merepotkan. Nah, oleh karenanya yang pertama, tanpa sadar kebiasaan berlebihan itu, energi, pikiran, dan waktu kita terlalu banyak terkulas pada hal-hal yang seringkali tidak bisa kita atasi dan tidak bisa kita temukan jalan penyelesaiannya karena bukan termasuk dalam bidang keahlian yang kita kuasai. Misalnya sudah jamak, saya dan sekarang tinggal di sebuah RT RW, itu guru ngajinya atau gurunya, dai-nya mungkin satu orang misalnya, hadiskan. Warganya ada sekitar 100 atau 200 ya Mas, ya kan? Tapi dai beliau itu punya tugas dan kesibukan yang tidak sederhana karena beliau punya pondok pesantren di tempat yang lain, mengajar sebagai dosen dan segala macam. Jamaah sekalian, kalau kita membicarakan kampung kita itu tentang anak-anak mudanya yang tidak ke masjid, orang tuanya yang belum bisa baca Al-Quran semuanya, bahkan masuk kepada masing-masing keluarga, iya Pak, istri saya belum bisa baca, anak saya nggak. Hadirin boleh berbicara itu, tetapi terus-menerus membicarakan masalahnya tanpa membicarakan solusinya, jamaah sekalian, itu nanti setahun berjalan, 2 tahun berjalan, hadirin kan kaget. Kita hanya bisa bicara masalahnya tetapi tidak bisa menyelesaikan persoalannya itu. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menyebut itu karena bukan termasuk dalam bidang keahlian yang kita kuasai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu, bertetangga dengan orang-orang yang tidak bisa sholat, ya karena berbagai, bertetangga dengan orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak bagus, atau di keluarga kita kita ini satu dari 20 dalam keluarga besar, yang 19-nya satu hanya kita saja yang bisa sholat, bisa baca Quran, kita juga tidak lancar misalnya. Nah 19-nya bisa sholat tapi tidak bisa baca Quran. Ya. Hadirin, bagaimanapun kalau hadirin nanya ke saya Ustaz Arkom gimana caranya, hadirin datang di pengajian yang lain gimana juga caranya dan segala macam, ya Mas kan. Tanpa hadirin berusaha agar punya kemampuan dan keahlian yang bisa dikembangkan sesuai dengan kemampuan maksimal, lama-lama kita tidak akan. Tadi saya di ruang khotib itu buka-buka, ada Profesor Dr. Ahmad Shalabi, itu seorang ahli sejarah Islam, kelahiran Libanon, menulis buku banyak. Di antaranya adalah Silsilatu Arkanul Iman, kitab tentang iman pada Allah dan iman padanya. Kalau dibeli itu kitabnya segini, kalau dibeli standar hampir 700 itu. Saya mesan ke Solo, saya menghitung kenapa kitab ini tidak saya pesan agak banyak. Secara fisik saya letakkan di rumah besar Al-Quran yang saya kelola. Nanti kalau ada teman-teman imam masjid, guru ngaji, dai, itu bisa saya berikan. Mungkin saya tidak punya jangkauan langsung kepada 1000 orang, gimana? Tapi kalau saya bisa menjangkau 10 imam masjid, jamaah sekalian, yang imam masjidnya itu masing-masing bisa saya berikan kitab yang saya tadi sebut, maka sama saja saya juga padanya akan menjangkau 1000 orang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bicara ini, jamaah sekalian? Karena kita semakin menua, jamaah. Dan kemampuan kita menyelesaikan masalah itu
kadang-kadang tidak pernah kita pikirkan, jamaah sekalian. Baru tadi sore itu pelatih sepak bola saya ngirimkan gambar bola. Ustaz, alhamdulillah bisa beli bola 10. Berapa harganya? 1.200.000, berarti satu bola 120.000. Karena memang bola yang biasa, bukan bola yang standar kayak Piala Dunia kemarin itu, jamaah sekalian. Nah, saya ini punya akademi sepak bola, urusan beli bola, bayar gaji pelatih, beli kostum pelatih, kostum pemain ini jemaah, itu hal-hal sederhana yang kalau saya ingin bisa memajukan akademi sepak bola saya, maka mestinya saya menaikkan kemampuan itu. Hadirin juga begitu. Hadirin punya anak 5, punya cucu 8, jemaah sekalian. Kalau tiap hari hanya kerjanya marah pada anak dan cucu, tapi tidak pernah belajar, tidak pernah menimba ilmu, maka mungkin 10 tahun lagi akan marah-marah begitu saja, tidak akan bisa banyak menyelesaikan masalah, jemaah. Itu hal yang ini. Nah, yang kedua saya lanjutkan. Sebagai akibat hal di atas, di makalah itu, maka kita tidak punya jumlah energi, pikiran, dan tenaga yang lebih memadai untuk mengembangkan diri. Jadi hadirin hati-hati kalau ada di grup WA, di obrolan di kampung, cangkruk, dan macam, boleh berdebat, ya, tetapi jangan berlebihan. Bukan apa-apa, nanti emosi, perasaan, tenaga kita itu kesedot ke hal-hal begitu. Hadirin tidak sempat baca Al-Quran, tidak sempat baca buku, tidak sempat melatih karena kebawa-bawa untuk terus hal-hal seperti itu. Habis kita. Banyak orang tidak menyadari itu. Makanya kalau hadirin kita ini satu RW ya, banyak orang itu kadang-kadang terpancing untuk hanya memenangkan perdebatan di meja diskusi. Tetapi di lapangan nggak bisa ngapa-ngapain jemaah. Mendingan kita tidak perlu menang debat, tetapi di lapangan kita bisa membantu mencarikan guru ngaji, kita bisa mengajarkan ngaji sendiri, kita bisa mencari uangnya dan segala macam. Ada hal yang bisa diselesaikan, jemaah. Begitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingatkan nomor 3. Tanpa bisa kita hindari, kemampuan kita menghadapi persoalan dan menemukan solusinya tidak bertambah bagus. Nah, ini yang mau saya tekankan. Hadirin, saya 57 tahun ya tahun ini. Hadirin mungkin di atas saya atau di bawah saya. Coba hitung. 5 tahun terakhir dalam usia kita ini, apakah kemampuan kita itu menghadapi persoalan keluarga dan mencari solusinya itu tetap atau tambah bagus atau makin jelek? Itu penting. Kalau kita membaca wal asri innal insana lafi husnin illal ladzina amanu wa amilus solihati, urusannya dalam hal juga seperti itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seorang laki-laki pasti dia akan menikah dengan seorang wanita. Setelah mereka menikah, pasti mereka dianugerahi anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dianugerahi anak, pasti mereka suami istri akan mencari biaya. Saya pernah cerita di forum ini, waktu saya masih kuliah di UNESA, ada sebuah buku judulnya Pengantar Studi Islam. Yang nulis buku terjemahan itu ya. Tapi di situ ada kisah nyata yang unik. Sepasang suami istri, hadirin sekalian, menikah di Mesir kejadiannya. Istrinya itu dianugerahi rahim yang subur. Tahun pertama mereka menikah, istrinya ditakdirkan melahirkan kembar 2. Sehingga gaji suami istri itu tadinya hanya dibagi 2 kepala gitu ya. Sekarang harus dibagi 4 kepala aja. Nah, repotnya di tahun kedua istrinya melahirkan kembar 2 lagi. Jadi dalam waktu 2 tahun uang suaminya itu kan istrinya nggak bekerja harus dibagi 6 kepala. Apa yang terjadi? Suaminya pikirannya pendek. Kalau melahirkan kembar 2 lagi, uang saya tidak cukup. Saya bisa menceraikanmu. Gitu. Dan ternyata di tahun ketiga istrinya hamil lagi. Wah, deg-degan ya kan. Istrinya kepikiran kalau melahirkan kembar 2 lagi nanti saya dicerai ya. Tapi ternyata Allah menegangkan. Istrinya itu hamil dan melahirkan kembar 3 sekaligus, bukan kembar 2. Nggak jadi dicerai. Karena sumpahnya kalau melahirkan kembar 2 mau dicerai, tapi karena yang lahir kembar 3 tidak jadi di. Hadirin, oleh karenanya setua kita ini jangan mengatakan, Ustadz saya sudah tua, buat apa paling jangan. Karena kita punya anak, punya cucu yang harus diselesaikan dan dibantu untuk menghadapi kehidupan. Kalau bahasanya Ali bin Abi Thalib, Adibu auladakum fa innahum mahlukuna li zamanin ghairu zamanikum. Didiklah anak-anak kalian
karena anak-anak kalian diciptakan oleh Allah untuk hidup di zaman yang bukan zaman kalian lagi, kata Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau kita tidak belajar, ya mas kan, tentu saja banyak hal yang tidak bisa diselesaikan. Begitu. Nah, hadirin rahimakumullah, oleh karenanya seperti yang saya sampaikan, tanpa kita sadari kemampuan kita, nomor 3 itu, menghadapi persoalan dan menemukan solusinya tidak bertambah bagus, karena kita tidak mengalami pertumbuhan kualitas diri secara signifikan. Penting. Oleh karenanya, sambil selesai sholat 5 waktu, jamaah sekalian, sambil baca istighfar dan segala macam, coba hadirin sekalian hitung, apakah kita tumbuh secara intelektual, makin banyak yang kita mengerti. Apakah kita semakin dewasa secara emosional, menjadi lebih lapang dada, tidak emosian, bisa menahan diri, bisa mendukung orang, tidak egois, dan seterusnya. Kalau ketemu anak itu bukan cerita dirinya sendiri. Dulu saya waktu SD, SMA begini, tapi ketemu anak itu sudah mau mendengar anaknya itu apa saja dan tidak lagi bercerita tentang dirinya sendiri. Sudah cukup di sekian tahun yang lalu kita sudah bercerita pada anak kita sendiri, jamaah. Atau pada aspek fisik, walaupun kita secara fisik semakin menua, tetapi orang tetap bisa mengelola kesehatan fisiknya dan bisa mengelola kebiasaan kerjanya 24 jam sehingga punya dampak yang maksimal. Jamaah sekalian. Tadi malam Ustadz Asrofi yang tadi, Ustadz temanya apa? Pas semalam itu nggak langsung, tadi baru saya tadi pagi saya balas temanya ini, ya judulnya ini. Lalu makalahnya saya siapkan dan segala macam. Saya karena punya dokumen banyak tentang makalah-makalah yang saya tulis, ya alhamdulillah bisa menyediakan hal-hal seperti ini. Tidak terlalu merepotkan kalau mengajar, jamaah sekalian begitu. Dan itu hal yang juga perlu kita hitung. Hadirin, di rumah itu juga dihitung. Sudah semakin bertambah banyakkah mushaf Al-Quran, terjemahan, kitab tadabbur, kitab ini. Karena anak-anak itu memerlukan menjangkau fisiknya langsung. Kalau kita tidak ada, mereka bisa melihat fisiknya dan membacanya. Banyak orang bilang, Ustadz Arkom sekarang zamannya handphone. Enggak. Saya sudah membuktikan 5 tahun terakhir, terutama selama COVID itu, dengan ikhtiar yang luar biasa, Allah memudahkan dan kawan-kawan itu mulai menemukan kesenangan dalam membaca. Ya Mas. Bahkan di 2 tahun di masa COVID saya menjadi pemasar terbaik ketiga untuk 2 penerbit di Jawa Tengah, karena buku-bukunya itu saya kenalkan. Nah, hadirin rahimakumullah, oleh karenanya hadirin nanti jangan muring-muring, jangan marah-marah kalau anak-anak kita itu masih ngerepoti kita, anak-anak kita itu masih ini karena kita sendiri tidak membantunya untuk mampu dia menyelesaikan masalah. Itu penting. Memang ijazah bisa didapat dari ITS, UNER, UNESA, UIN, dan segala macam. Tapi karakter, disiplin, tanggung jawab, kemampuan bertahan menghadapi masalah, jamaah sekalian, kemandirian, itu harus bisa dikembangkan pada anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Kalau enggak, merepotkan kita. Dan itu kita sebagai orang tuanya harus melatihnya dengan sangat. Begitu juga dengan semua orang-orang di sekitar kita. Saya di rumah itu ada pembantu rumah tangga, dari Bandura juga, menggantikan pembantu rumah tangga yang sebelumnya. Dua-duanya lulusan pondok. Saya bilang ke istri saya, walaupun kata teman yang mengirimkan pembantu, nggak apa-apa Bu, gajinya jangan dibuat terlalu tinggi ya, karena beliau belum punya keterampilan. Nah, saya ini mengalami langsung, ibu orang tua saya pernah jadi pembantu rumah tangga puluhan tahun yang lalu. Saya ngelihat dengan keterbatasan keterampilan memang orang tidak bisa berbuat banyak. Tetapi kalau mau belajar, seorang pembantu rumah tangga itu bisa terus berkembang. Kita yang dibantu kehidupan rumah tangga kita oleh pembantu rumah tangga itu, jangan berpikir gaji dia cuma 2,5 juta atau ya, lalu kita tidak berusaha membantunya untuk terus berkembang dan semakin maju. Nah, hadirin, saya lanjutkan. Nomor 4 itu, tanpa sadar kebiasaan berlebihan seperti yang tadi kita bicarakan. Nomor 4 dampaknya dalam jangka panjang, akhirnya kita tidak bisa menjadi pribadi yang memiliki daya pengaruh dan daya rubah yang maksimal dalam lingkungan kehidupan kita. Daya pengaruh dibutuhkan karena hadirin tinggal dengan keluarga, entah 5 orang atau 10 orang. Yang kalau mereka tidak bisa kita pengaruhi, ya repot.
Saya dan Hadirin tinggal dengan istri dan anak kita sudah 20 tahun, 30 tahun. Kalau apa yang mereka lakukan hari ini sama dengan 30 tahun yang lalu, rugi dong. Ya. Misalnya tidak bisa sholat dengan tepat waktu. Misalnya tidak suka membaca Al-Quran. Itu sama seperti 30 tahun yang lalu, nggak berubah, ya rugi kita hadirin. Begitu. Tidak disiplin, tidak tepat waktu dan segala macam, itu rugi. Nah, hadirin sekalian, daya pengaruh itu tergantung oleh ke kualitas kita. Kata Ali bin Abi Thalib begini, an-nasu atba'u man ghalaba. Manusia itu mengikuti siapa yang mengalahkan dia. Pasti itu. Baik mengalahkan dari aspek ekonomi, baik mengalahkan aspek kualitas dan segala macam. Jadi kalau hadirin menemukan di sebuah rumah, ya, hadirin bertamu datang ke ke rumah seorang teman, anak-anaknya pagi-pagi sudah siap berangkat, ya, kemudian sudah bersih. Itu bukan kejadian sehari, ya. Itu bentukan dari keteladanan yang panjang. Sebagaimana hadirin kalau bertemu dengan anggota keluarga yang gak karu-karuan misalnya, anaknya baru bangun, berangkat sekolah ribet, itu juga tidak terbentuk seketika. Itu adalah akibat yang ditimbulkan dari proses yang panjang. Atau kalau hadirin ketemu dan naik gokar, ngomong gini, iya Pak, tadi saya dapat penumpang Pak. Dia sudah mesannya terlambat, begitu naik ke mobil saya minta diantar cepat-cepat. Banyak kan gitu. Jadi mesannya, ya, keretanya mau berangkat jam 7 malam, dia baru mesan jam 6:20. Begitu sampai di mobil, dia Pak bisa tolong cepat-cepat lah. Orang begini nih tidak terbentuk dengan seketika. Itu akumulasi yang panjang. Itu penting untuk diinikan. Nah hadirin, daya pengaruh dan daya rubah itu. Orang tidak mungkin bisa dirubah kalau kita tidak punya pengaruh terlebih dahulu. Ya. Anak kita, istri kita, teman kita, tetangga itu tidak mungkin bisa dirubah kalau kita yang ada dan berinteraksi dengan mereka itu tidak punya pengaruh yang besar. Pengaruh itu bisa datang dari pengaruh materi, maksudnya kita suka ngasih uang. Pengaruh itu bisa datang dari ilmu, karena kita punya ilmu yang lebih banyak. Pengaruh itu bisa datang dari bantuan, karena kita peduli pada mereka. Pengaruh itu bisa datang dari kombinasi banyak hal, jamaah. Begitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya waspadalah terhadap jebakan yang mematikan itu. Jadi habis acara ini nanti malam hadirin ngobrolkan, wah jagoan saya menang. Spanyol mengalahkan Argentina ya. Ribut, jadinya ribut ya, padahal ya dan segala macam ya. Nggak apa-apa diskusi, tetapi jangan berlebihan kalau berdiskusi untuk hal-hal yang kita juga tidak terlalu punya kepentingan di situ. Hadirin sekalian, berikanlah porsi yang memadai, yang proporsional, dan jangan, kita punya kewajiban mengembangkan diri ya Mas. Seperti yang saya tulis di bawahnya itu, setidak-tidaknya cara berikut bisa dipraktekkan, karena saya minimal mengalami. Pertama, kembangkanlah dan berikanlah perhatian yang lengkap dan memadai terhadap kondisi lingkungan kita yang tidak sempurna. Ya mengertilah, misalnya kita ini bertetangga dengan begini, yang baik begini, yang tidak baik begini. Ngertilah Mbak ya, tapi jangan kemudian tiap hari hanya gara-gara lingkungan itu penuh dengan orang yang mabuk, penuh itu, kemana-mana ngomongkan gitu. Sementara kita tidak melakukan yang kedua. Dari hal di atas, cobalah hitung apa saja yang bisa dan sanggup kita kembangkan pada diri kita berdua. Ilmu, keahlian, kesanggupan, sumber daya, dan hal-hal yang lain. Hitung. Karena kalau orang itu punya sesuatu, maka sesuatu itu bisa diberikan pada yang ada di sekitarnya nih. Yang ada di sekitarnya bisa dirubah. Terkenal kan kisah dai di komplek lokalisasi di Tandes, putra asli itu ya, SD, SMP, SMA di situ, kuliah ke UIN, IAIN. Lulus kembali ke situ ya. Dan dia berdakwah di tengah-tengah lokalisasi itu sampai kawasan Tandes itu hanya tinggal, mungkin sekarang sudah tidak ada sama sekali zaman. Belum Bu Risma menutup Doli itu, di Tandes itu ada. Itu atas kerja keras yang luar biasa. Nah hadirin, mungkin saya tidak membayangkan hadirin melakukan pekerjaan seluar biasa. Keluarga kita lah, keluarga kita yang dari waktu ke waktu bersama kita, mesti kita hitung apakah mereka itu menjadi semakin baik oleh keberadaan kita. Penting. Karena kalau tidak eman, ya
Orang hanya bersama kita secara fisik tetapi tidak mendapatkan manfaat apa-apa kecuali sedikit. Itu penting. Saya lanjutkan. Lalu yang ketiga, kembangkanlah kontrol kemajuan perkembangan diri. Nah, ini paling baik begini. Nomor 3 nih. Setiap selesai sholat 5 waktu, ya, hadirin kan membaca wajibuni. Wajibuni itu artinya, ya Allah, sempurnakanlah apa yang kurang pada diri saya. Atau tutuplah kekurangan-kekurangan saya. Atau perbaikilah diri saya. Maka setiap selesai sholat 5 itu, hitung apa yang sudah semakin maju dari subuh ke duhur. Duhur ke asar. Asar. Begitu juga dari Senin ke Selasa. Selasa begitu, hitung apa yang semakin maju. Tidak harus drastis kemajuannya. Yang penting setahap demi setahap perlu dikembangkan. Makanya ibadah sholat itu perlu dilakukan sebagus mungkin. Baca Al-Quran itu perlu dilakukan sebanyak mungkin. Berzikir agar kita bisa punya ukuran. Saya mau baca istighfar sehari 100. Saya mau baca istighfar sehari 20. Terserah. Tetapi menentukan ukuran itu membuat kita bisa mengontrol sudah sebanyak apa kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan itu. Dan itu berbeda. Kawan-kawan di Masjid Al-Falah ini, kalau habis zuhur kan biasanya teman-teman sales, maka itu gelar dokumen dibuka semuanya, nyatat nota berapa yang sudah terjual dan segala macam itu kan. Nah, hal yang sama mestinya untuk diri kita sendiri. Ini sudah tidak ada jadwal Piala Dunia. Hadirin mau bangun malam, alasannya apa? Kalau kemarin sebulan penuh alasannya mau tahajud karena ada jadwal pertandingan sepak bola. Nah, sekarang sudah tidak ada. Yang paling bagus bikin jadwal kehidupan sendiri. Itu penting. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita perlu mengontrol kemajuan perkembangan ini? Karena tantangannya itu semakin ada. Hadirin pindah ke tempat yang katanya di situ saat lingkungannya bagus semuanya. Orang-orangnya ke masjid belum tentu tidak ada tantangannya. Tantangannya muncul dari masalah yang lain. Tidak dari keluarga kanan kiri masjid yang mengganggu, tetapi muncul dari misalnya ternyata hadirin sudah baik semuanya, ada 50 keluarga satu komplek itu, dan hadirin rata-rata sudah punya anak, hadirin sekalian. Mereka pada mau berkeluarga, nah persoalannya adalah begitu berkeluarga, rupanya anak kita itu belum siap membangun rumah tangganya masing-masing dan harus belajar ini dan itu. Saya pernah mengisi sebuah talk show atau seminar gitu ya. Temanya juga lucu. Menjadi menantu idaman dan mertua yang menyenangkan. Itu pesertanya orang-orang tua yang punya anak yang sudah siap menikah tapi bingung mencari calon bagi suami dan istri. Saya sengaja terima, saya bilang saya setidak-tidaknya punya pengalaman lah begitu. Ustaz, gimana caranya menentukan bahwa calon suami anak saya itu orang, oh gampang gitu Bu. Gimana Ustaz? Ibu undang dia, calon suaminya anak ibu itu, pas mendekati waktu sholat tertentu. Kalau dia bilang, Ibu mohon maaf, saya izin sholat dulu, jadi mungkin izinnya terlambat. Ya, itu calon orang baik, saya bilang gitu. Itu hal-hal yang sederhana, yang bisa kita sampaikan. Dan banyak hal-hal yang. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu yang keempat, berdisiplinlah dengan kebiasaan selalu mau belajar, mau menyempurnakan diri setahap demi setahap menuju kesempurnaan diri. Berapapun usia kita, jemaah, itu biasakanlah untuk terus memajukan diri. Karena kalau kita berhenti belajar, selesai. Kata orang-orang Barat, life begin at the end of your comfort zone. Hidup Anda selesai kalau Anda terjebak dalam zona nyaman di mana Anda tidak perlu dan tidak merasa perlu mengembangkan diri lagi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sengaja menyampaikan ini hadirin sekalian. Nanti hadirin sekalian itu pas hari raya lagi Idul Fitri tahun 2027 ketemu hari ini gitu. Loh, kok sama obrolannya seperti hari raya kemarin, nggak ada perubahan gitu ya. Ketemu pulang kampung juga gitu, nggak pernah berubah. Saya mengamati di grup-grup WA, ada grup WA SMP, SMA itu. Yang grup SMP itu seolah-olah hidup itu seperti puluhan tahun yang lalu, seperti masih SMP semuanya. Saya pernah mengatakan kalau ingin tahu Surabaya ini tahun 70-an, nah hadirlah pada acara alumni SMA tahun 74-an. Ya, ini. Ya, mereka itu ngobrolnya kayak anak-anak SMA gitu.
tidak banyak yang secara spesifik berubah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan hadirin sekalian tema ini dan saya angkat karena jangan sampai kita kemudian seperti orang yang secara bijaksana mengatakan hidup itu seperti orang bermain catur. Mereka yang berpikir panjanglah yang akan bisa memenangkan kehidupan. Nah, kita tidak sadar terhadap persoalan itu, jangan. Mudah-mudahan dengan cara begitu, waktu yang Allah berikan pada kita, tenaga yang Allah berikan pada kita, pikiran yang Allah berikan pada kita, lalu selebihnya harta, itu bisa kita daya gunakan secara maksimal. Banyak orang, jenengan sudah tahu sendiri ya, jenengan bertetangga dengan orang kaya, mewariskan banyak warisan pada anak-anaknya, tetapi setelah ditinggal ayah dan ibunya, anak itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena tidak bisa memanfaatkan sumber daya dengan sangat bagus. Dalam sosiologi itu ada istilah namanya trivialism. Trivialism itu adalah kebiasaan orang atau banyak orang yang menghabiskan waktunya, tenaganya, pikirannya, dan uangnya untuk hal-hal yang sekedar menghibur, belum tentu berdosa, tetapi tidak bernilai memajukan hidupnya. Banyak kan itu ya? Orang menghabiskan waktunya, tenaganya, pikirannya, uangnya untuk hal-hal yang sekedar menghibur dan belum tentu berdosa. Tapi tidak bernilai memajukan pikirannya, tidak bernilai memajukan hatinya, tidak bernilai memajukan badannya, hanya sekedar gitu. Lalu setelah itu orang baru sadar, tidak ada kemajuan apa-apa yang bisa dicapai dalam kehidupan. Bapak, teman-teman boleh ikut klub sepeda, klub apa, ngumpul, tetapi hitunglah manfaat kemajuannya dalam kehidupan kita. Ada kemajuan yang dicapai atau tidak? Kalau tidak, eman-eman membuang waktu untuk hal-hal yang hanya menghabiskan tenaga, pikiran, dan tanpa ada sesuatu yang berarti. Masih ada kira-kira mungkin 7 menit atau 5 menit. Monggo kalau ada yang mau di sana, silakan Mas. Ya. Lagi kuliah atau sudah kerja? Di Unida, ayam. Ya. Ya. Ya, baik. Iya, tadi siang saya membaca ini kisah yang unik dalam sejarah Tiongkok ya. Ada seorang raja sengaja ingin mencelakakan panglima perangnya lah kira-kira. Sangat pintar. Dia yang mencari tugas yang dalam waktu 3 hari tidak mungkin diselesaikan. Apa itu? Membuat anak panah sebanyak 1.000 anak panah, 100.000 anak panah. Itu kalau dibantu prajurit pun juga tidak akan bisa, karena para prajuritnya sedang liburan gitu. Tapi panglima perang ini cerdasnya luar biasa. Dia tahu negara dia, kerajaan dia itu sedang bermusuhan dengan kerajaan lain. Dia sengaja mengirimkan perahu, ya, perahu tidak berawak, tapi dikasih jerambi begitu, ya, dan sengaja dikirimkan agar musuh yang dikirim perahu itu menyangka bahwa itu adalah perahu yang penuh dengan pasukan dan akan menyerang mereka. Akibatnya pasukan musuh itu memanai perahu itu banyak sekali ya, dan sampai jumlahnya 100.000 ya. Akhirnya ditarik lagi perahunya, udah nggak perlu berhari-hari. Ini raja sudah selesai gitu kan. Jadi saya ingin mengatakan
otak manusia itu punya kemampuan berpikir seperti itu. Itu kalau otak saja ya. Gitu. Nah kadang-kadang kalau kita ada masalah itu, kita cenderung itu sedih, bingung, sementara otak tidak difungsikan dengan sangat baik. Itu yang ingin saya sampaikan. Nah oleh karenanya, hadirin, kalau kita ada masalah itu, jangan remehkan satu alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku sudah melapangkan dadamu? Orang kalau ada masalah dadanya tidak lapang, pikirannya nggak akan bisa bekerja dengan bagus. Ya. Itu penting. Maka kalau ada masalah, ada kerutan dan segala macam, kadang-kadang perlu pegang kepala ini. Ini pasti ada solusinya. Jangan terlalu bersedih dengan masalah yang itu. Gitu. Guyonannya orang kalau Anda kepalanya botak di depan itu andanya pemikir katanya. Gitu. Kalau botaknya di belakang, Anda itu pintar ya. Tapi kalau botaknya depan belakang, artinya kau pikir kau pintar gitu. Gitu. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu penting buat kita untuk menjadi orang yang terus belajar dan berkembang. Banyak hal-hal yang bisa diselesaikan pada aspek-aspek yang tadi saya sebut dengan cerita tentang panglima perang ya, tentang banyak orang itu menyangka belajar itu nggak apa, ngapain belajar ya? Orang menganggap belajar itu seperti orang makan yang bisa dirasakan manfaatnya setengah jam atau 1 jam kemudian langsung kenyang ya. Padahal belajar itu menimbulkan banyak manfaat setelah sekian waktu kita jalani begitu. Itu hal-hal termasuk menghadapi lingkungan kita. Kadang lingkungan kita itu tidak bisa kita hadapi selesai hanya dengan malam ini kita membaca buku akidah, buku sejarah. Tapi apa yang masuk ke dalam pikiran kita itu pelan-pelan akan mempengaruhi cara kita berpikir dalam kehidupan dan cara kita berhubungan dengan orang lain. Itu yang penting. Monggo kalau ada yang Bapak. Sebentar, boleh dulu Bapak, monggo. Nggih. Nggih. Hmm. Iya. Oke, Pak. Baik, baik. Iya, Pak. Baik, 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 baik. Oke. Ya, gini, Pak. Kadang ada begitu banyak masalah itu hanya membutuhkan satu hal saja, yaitu keteladanan. Ya. Jadi saya mengalaminya. Saya ini berkeluarga 2 kali ya. Setelah saya pertama meninggal, saya berkeluarga lagi. Nah itu saya pegang. Jadi banyak orang di sekitar kita itu mungkin kalau kita omongin satu-satu nggak cukup kita ya waktunya. Tapi kalau kita menunjukkan keteladanan ya di hal-hal yang memang bisa kita lakukan, yang lainnya ya sudah karena tidak sanggup ya lakukan saja. Ya, maka di keluarga itu sebagai seorang suami itu menunaikan kewajibannya lebih baik dari apa yang diharapkan oleh istrinya. Ya, kemudian selalu siap siaga membantu apa yang dibutuhkan oleh sang istri dan segala macam itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kata orang-orang bijaksana, cara mencintai yang terbaik itu adalah membuat pasangan hidup kita itu merasa mendapatkan kebahagiaan. Bukan mencintai adalah mengharapkan mereka itu memperhatikan kita. Itu membuat kita kecewa. Nah, oleh karenanya itu yang mesti kita lakukan, Pak. Dan saya ini pernah 2 kali menyampaikan khutbah nikah untuk 2 orang bapak duda yang usianya 10 tahun lebih tua dari saya dan menikah lagi. Saya jadi menyampaikan khutbah nikahnya. Dan dua-duanya berkonsultasi dengan saya, Ustaz gimana caranya biar saya tidak sedih atas meninggalnya almarhumah. Oh nggak bisa dihilangkan Pak kesedihan itu Pak. Bapak kalau lakukan 3 hal ini, kesedihan itu akan relasi. 1, doakan terus dia. Yang kedua, sambunglah amal soleh yang pernah dia kerjakan. Terus yang ketiga, jagalah silaturahmi dengan keluarga besarnya. Itu yang saya inginkan. Jadi masih banyak Pak, yang bisa diselesaikan bahkan dengan lingkungan yang buruk sekalipun. Kalau kita punya prinsip, jadilah orang baik di tengah-tengah itu, pelan-pelan situasi itu akan berubah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sudah habis waktunya. Mudah-mudahan kita bisa sambung pada pertemuan yang akan datang. Semoga selembar kertas yang saya sediakan ini bermanfaat buat kita semuanya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.